Tahu enggak kalian, kalau hari ini sebetulnya hari ulang tahun istriku, cuman aku belum mengucapkan selamat ulang tahun karena yang bersangkutan masih tidur. Ini soalnya masih jam 5 pagi. Oh, pumpal belang aja yang kurang kerjaan, bikin konten jam 5 pagi. Jadi pertama-tama nikah, tahu enggak kalian, ya kan? Pernahlah ku bangunkanlah dia malamnya itu, ya kan? Mi, selama ulang tahun, ku bilang begitu kan. Datang dia, cuman itu aja. Oh iya, sini, ku bilang begitu. Ku dekatkanlah muncungku ini sama keningnya kan, ku ciumlah dia. Mwah, selamat ulang tahun mami. Datang dia, apa dia bilangnya? Nggak ada yang lain. Maksudmu nggak ada yang lain apa Mi? Ku bilang begitu. Iya, kayak suami-suami orang kayak sama istrinya, dipersiapkan kue ulang tahun, dinyalakan lilin, diketoknya pintu pintu kamar, ya kan, baru dibilang surprise gitu. Ku bilang lah, ya kan, Mi, sebetulnya udah ada di otakku seperti itu. Cuman masalahnya semua uang kan kau yang pegang. Jadi apa mau ku bikin? Ku bilang begitu. Datang dia, iya juga ya katanya gitu. Jadi besok kasihlah uang, gue bilang begitu. Jadi tahun berikutnya biar tahu kalian, ya, tanggal satunya itu udah mulailah gue bilang sama dia, Mi, nggak terasa ya kau ulang tahun bentar lagi, gue bilang gitu. Tanggal ulang tahun dia kan tanggal 13. Dari mulai tanggal 1 biar tahu kalian, rajin lawak dikasih uangnya limpul. Berharap dia uangnya ku tabung, aku belikanlah kue ulang tahun untuk bikin surprise sama dia. Memang betul terkumpul uangku, biar tahu kalian, ya kan. Ada uangku 300.000, ku belikanlah kue ulang tahun, ya kan. Belilah kue ulang tahun, kasih lilin, ku bukalah pintu. Mami, selamat ulang tahun, surprise, ku bilang begitu kan. Datang dia, apa dia bilangnya? Udah tahu. Dari mana kau tahu? Ya kan udah kumpul-kumpul uangnya kan. Tahun berikutnya biar tahu kalian, ya kan, dikasih juga, ya kan, dari tanggal 1 itu dikasih limpul, ya, dikasih limpul. Wih, datanglah dia, ya kan, datanglah aku belikanlah kue 200.000, 200.000 kasih kue. Mami, selamat ulang tahun, surprise, gue bilang begitu kan. Apa dibilangnya? Kok makin kecil kuenya? Makin kecil kuenya, dikomplain, ya kan. Datang dia, ini harganya ini pasti 200.000, katanya gitu. Kok tahu kami? Iyalah, kemarin udah ku tengok ini dari sana, katanya gitu kan. Sekarang gini, dari tanggal 1 ku kasih rokok limpul, sekarang tanggal 13, semalam tanggal 12, harusnya terkumpul uang kan 600.000. Kok cuma 200.000 ini aku belikan kue sama aku. Dikira-kiranya biar tokel dari tanggal 1 sampai tanggal 12 limpul harusnya 600.000. Aduh, tapi jujur aja aku bilang sama kalian, ya, aku ndak pala suka kalau namanya mengucapkan selamat ulang tahun itu di Facebook kan begitu. Contohnya selamat ulang tahun ya istriku, nggak pernah gitu loh, tapi mengucapkan langsung. Sama orang lain pun begitu juga, ya, kalau nggak jumpa langsung telepon kan begitu. Ini ada beberapa tipe orang, ya, kalau ulang tahun. Yang pertama, dia itu selalu memposting di Facebook dengan tulisan happy birthday to me. Terima kasih buat Tuhan yang sudah memberikanku umur panjang. Aku berharap di umurku yang kesekian Tuhan masih memberikanku kesehatan dan rezeki dan segala macam. Coba dia mendoakan dirinya sendiri. Bos, yang diciptakan itu lagu Happy Birthday to You, bukan Happy Birthday to Me. Lagunya kan Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, bukan Happy Birthday to Me, Happy Birthday to Me. Jadi orang yang kayak gitu itu adalah orang yang kurang perhatian. Karena apa? Dia membuat status itu supaya orang ya ngasih ucapan selamat ulang tahun sama dia. Nggak pala lah kayak gitu kali, ya kan.
Tapi nggak apa-apa lah, hitung-hitung self reward, ya kan? Itu yang pertama, tipikal orang kurang perhatian. Tipikal yang kedua, ya kan? Tipikal jaim. Apa itu? Disuruhnya nanti istrinya atau suaminya atau kawannya, nanti kau bikinlah status ya selama ulang tahun untuk si Opung Parbella gitu ya. Biar nyusul lah, biar yang lain pada tahu kan begitu. Iya kan? Awak suruhlah contohnya misalnya istri awak ya, happy birthday papi, terima kasih banyak untuk Tuhan yang sudah memberikan kamu panjang umur, sehat selalu, rezeki semakin berlimpah ya pi ya, dalam hatiku amin. Padahal awak yang nyuruh itu kan begitu. Mulailah terpancing kawan-kawan yang lain. Kan ini kan lebih elok daripada kita bilang happy birthday to me kan. Walaupun sebetulnya judulnya sama-sama ingin diperhatikan kan begitu. Ya ada lagi tipikal orang ya, walaupun dia ulang tahun sama sekali dia nggak mau bikin postingan. Opung Parbella lah itu, biar tahu kalian ya, walaupun ulang tahun aku cuek, aku mau ada yang ngasih ucapan selamat ulang tahun maupun enggak, orang urus. Karena aku memang nggak pernah mengucapkan selamat ulang tahun sama orang lain kan begitu kan. Itu dia, itu tipe ketiga, tipe orang urus kan begitu. Ada tipe pelupa. Yang keempat ini tipe pelupa. Lupa dia ulang tahun istrinya, ulang tahun anaknya, termasuk ulang tahun dia pun juga lupa kan begitu. Ya kan. Baru ada tahun enggak kalian tipe berikutnya itu ya, itu beda hari ulang tahun yang sesungguhnya dengan hari ulang tahun di ijazah. Kan ada orang lahir contohnya tanggal 13 Januari ya kan gitu, tapi di KTP-nya tanggal 9. Iya kan. Orang kan berdasarkan KTP kan, diucapkan sama ulang tahun contohnya ya kan. Itu ulang tahun istriku tuh tanggal 9 dia di KTP, tapi sebetulnya tanggal 13 nya dia ulang tahun. Makanya nggak jarang dari kawan-kawannya tanggal 9 udah mengucapkan selamat ulang tahun ya Natalia, katanya gitu. Kebetulan namanya si Natalia ya. Natalia kau nggak usah dilanjutkan, nanti kena copyright kita ya kan. Jadi itu dia ya, selamat ulang tahun Natalia, padahal masih tanggal 9 kan begitu. Kalau istriku ini nggak masalah, tampung kan begitu. Makin cepat makin bagus kan begitu ya. Itu dia. Tapi jujur aja lah aku bilang, kalau udah umur-umur kayak kita ini, jujur aja lah, gak akan pernah ada kepikiran lagi yang namanya merayakan ulang tahun, tiup lilin, pasang balon di rumah. Gak pernah kan. Kalau kayak kita ini cukup aja contohnya makan di luar kan begitu. Makanya aku misalnya, kalau misalnya kayak umur-umurku ini ya kan, kalau misalnya agak tiup lilin itu agak aneh kurasa, serius. Contoh kan ada orang gitu kan tiup lilin gitu kan, agak aneh kan begitu. Lebih baguslah misalnya itu contohnya ya, pergi ke rumah makan gitu kan, dipesanlah nasi goreng, di nasi gorengnya itu tancapkan lilinnya itu maunya, nggak pala beli-beli kue kan begitu. Sama kayak ulang tahun anakku kemarin tuh, ulang tahun lah di Pizza Hut kan begitu, merayakannya merayakan lah. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ini ya kan. Nggak tahu lah, karena memang lupa beli kue atau memang sengaja dilupa-lupakan, cuman dibeli lilinnya aja, ditancapkannya lilinnya itu di Pizza Hut itu, di atas pizzanya itu tiup lilinnya kan begitu. Dihembus anakku ini ya lilinnya, katanya gitu kan, potong pizzanya. Nggak repot, simple ya, lebih bagus begitu daripada 2 kali pengeluaran kan begitu. Lain beli pizza, lain juga beli kue ulang tahun. Nah ini juga biar tahu kalian, ini untuk mama-mama yang merayakan ulang tahun anak-anaknya ya. Kalau ini berapa kali kejadian ini, diundang anakku ini pergi ulang tahun ya kan begitu ya. Jadi kan kalau misalnya ulang tahun ini anak-anak mengadakan ulang tahun di rumah, yang disediakan itu kan yang pertama pasti kue ulang tahun untuk ditiup lilin kan begitu. Baru yang kedua itu biasanya disediakan bingkisan untuk anak-anak gitu, untuk dibawa pulang kan begitu. Setelah itu ya ada makanan
Ya makanan itu contohnya entah bikin mie goreng kan, entah bikin nasi kuning kan gitu. Itu yang dibagi-bagikan sama anak untuk makan di tempat, bingkisan untuk dibawa pulang kan begitu. Nah kebanyakan ini orang-orang tua yang ulang tahun anaknya, ya kan, itu kan ada acara tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilin kan begitu kan. Setelah tiup lilinnya dipotong kue, suap mamanya, suap bapaknya, itu kue ulang tahun itu langsung disimpan ke kamar. Kalian tahu kalau anak-anak di sekitaran itu kepengen juga mencicipi kue ulang tahun yang ditiup lilinnya tadi. Gitu loh, nggak penting sama mereka mie goreng, nggak penting sama mereka nasi goreng. Apalagi kuenya warna pink, bentuknya cantik, di atasnya ada patung Cinderella. Itu kan menarik perhatian sekali gitu kan. Anak-anak ini kan kepengen itu, enak kali rasanya itu. Enggak tahu, dibawa ke kamar. Kan begitu. Tolonglah kalau memang seperti itu, beli kue agak besar, potong kecil-kecil, bagi mereka satu persatu seperti itu. Gitu ya, tolonglah ini supaya menjadi masukan ini untuk mama-mama. Kalau memang kayak gitu contohnya pelit-pelit, nggak usah ulang tahun. Ini kadang bukannya bilang apa, kita nggak mencela ya, nggak mencela ya. Jadi ulang tahun lah ini contohnya, ya kan, ulang tahun ya, dipotong kuenya. Setelah itu dipotong kuenya, nggak ada makanan untuk anak-anak di tempat. Ya suruh nyanyi-nyanyi biar capek kan begitu kan anak-anak itu. Setelah itu udah kayak gitu, ayo yang siapa yang mau kasih kado katanya. Langsung kepada inti acara. Setelah itu kasih bingkisan pulang. Ada kayak gitu, ngeri kali. Biar tahu kalian, dan juga biar tahu kalian adalah family kami, nggak perlu kusebutkan namanya ya, yang banyak anak-anaknya. Ya kan, banyak kali anaknya. Jadi 1 bulan, pernah waktu itu 1 bulan, ya kan, ulang tahun anaknya ini tanggal 2 kan begitu. Ulang tahun anaknya tanggal 2. Yang rajinan ini bikin ulang tahun kalian, biar tahu kalian, anak banyak rajin kali bikin ulang tahun. Aku sebagai keluarga diundang nggak datang kan nggak enak kan begitu, ya kan. Tanggal 2 ulang tahun dia, nggak taunya tanggal 14 ulang tahun lagi anaknya. Satu lagi, ku bilang, Pak, ada undangan ulang tahun. Dari mana? Dari situ. Kemarin kan udah ulang tahun. Iya, itu anak yang nomor 1, ini anak nomor 2. Ya udahlah kalau gitu, bikinlah kita ulang tahun. Aku bilang begitu kan. Biar tuh kalian ya seperti biasa. Seperti itu. Tanggal 25 datang lagi undangan. Anaknya juga ulang tahun. Kan gitu. Memang anaknya 7 anaknya, biar tahu kalian. Zaman sekarang anak 7. Pak, mantap kali. Iya kan? Tanggal 25 anaknya nomor 3 ulang tahun. Kan begitu. Iya. Kok bisa? Aku bilang begitu. Iya kan? Udahlah. Ujung-ujungnya malas aku. Ya orang rumahku lah aku suruh pergi ke tempat ulang tahunnya itu. Jadi nggak ngerti aku. Apa kali? Rajin kali bikin ulang tahun. Yang ngarapkan kalunya kawan ini pikir kok begitu kan? Aduh, tapi nggak apa-apa, itu adalah ucapan syukur. Namanya anak-anak ya kan, senang dibikin ulang tahun begitu. Tapi jangan kelewatan lah, masa 1 bulan itu diundangi semua orang. Kalian kira nggak pengen luaran itu bikin kado? Aduh, ya. Itu dia. Jadi kalau ulang tahun, jujur aja gue bilang ya, kalau zaman kami dulu waktu SMP ya, SMP SMA itu main pecah-pecahan telur, biar tahu kalian. Masih ingat kalian kan? Ambil telur, ya kan, lemparkan ke kepalanya, baru bikin tepung ke apa namanya, ke atas rambutnya itu. Baru bersorak-sorak, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Udah kayak gitu biar tahu kalian, yang nggak manusiawinya lagi. Ini kawan-kawannya ini, mana traktirannya katanya. Bayangkan kalian dilempar pakai telur, kasih tepung, minta traktiran lagi. Kalau mau minta traktiran itu besoknya, bukan waktu dia lagi acak-acakan begitu. Ya kan?
Tapi itulah dia, ya kan? Kalau punya banyak teman itu enak kan begitu. Ya mau nggak mau yang ulang tahun itu korban lah ya kan. Bawa uang dari rumah atau minta sama mamanya. Biasanya jajannya 5.000, ya kan? Diminta uang sama mamanya 200.000 untuk mentraktir teman-temannya. Salah itu enggak juga salah, ya kan? Nggak salah itu, ya kan? Jadi ada lebih tahu kalian temanku waktu SMP, ya. Jadi temanku SMP ini apa namanya dia ulang tahun lah dia satu ketika ulang tahun dia ya tapi satu pun gak ada yang ingat. Jadi kebetulan cuma aku yang ingat kan begitu, ya kan? Karena aku kan ketua kelas kan begitu. Jadi data-data aku yang megang kan begitu ya. Jadi nggak ada kawan-kawan yang ingat. Jadi mutu nggak itu kalian mutu nggak? Apa namanya? Muka bikin apa cemberut aja mukanya. Kenapa kau? Aku bilang begitu kan? Nggak tahu lah kawan-kawan ini nggak ada yang mau lempar aku pakai telur katanya. Aku bilang sama dia, ulang tahun kau rupanya. Aku bilang begitu. Ya ulang tahun aku, makanya nggak ada kalian yang perhatian sama aku. Katanya gitu kan? Udahlah nggak apa-apa lah. Mungkin lupa orang itu, ya bukan masalah apa. Padahal udah aku minta uang sama mamaku tadi untuk traktir orang ini semua, katanya gitu. Kalau gini caranya udahlah, nggak keluar uangku katanya gitu. Aduh, inilah anak-anak yang kurang perhatian tadi. Berharap dia dilempar telur, udah minta uang sama mamanya untuk mentraktir kawan-kawannya. Rupanya satu pun kawan-kawannya di kelas itu nggak ada yang ingat. Aduh, ditunggunya sampai pulang sekolah biar tahu kalian, mana tahu kawan-kawannya apa namanya ngasih surprise gitu pada apa namanya di saat akhir pulang sekolah kan begitu. Ditunggunya biar tahu kalian pulang sekolah jam 12 sampai tengah 1 dia nungguin, nggak ada kawan yang mengucapkan selamat ulang tahun. Pokoknya naas sekali lah di situ, tinggalkan lah biar tahu di situ sendiri. Biar dimakan uang yang si 200.000 itu. Aduh, jadi itulah dulu serba-serbi mengenai ulang tahun. Oke, jadi aku mau ucapkan dulu sama mami, sama orang rumahku, selamat ulang tahun yang ke berapa ya? Kasih tahu nggak ya? Nanti kalau kasih tahu kalian bilang 2 kali. Kalau kasih tahu kalian masih muda rupanya opung ini. Yang ke-35. Berapa rupanya umurmu opung? Aku umurku 72. Jadi kami terpaut berapa tahun? Kira-kira 41 tahun. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.